Social distancing efektif menekan penyebaran coronavirus. Negara bagian New York sudah memberlakukan lockdown. New York City termasuk kota paling terdampak. Sejak minggu malam lalu, Gubernur New York Andrew Cuomo memberlakukan lockdown. Bisnis, retail non-esensial diharuskan tutup. Para warga sangat dianjurkan mengkarantina diri dan dilarang berkumpul maupun bergerombol. Denda atau hukuman akan diberikan apabila melanggarnya. Di kota New York, jumlah warganya positif coronavirus mencapai 1/3 dari jumlah total penduduk Paman Sam yang terinfeksi COVID-19. Hanya toko atau retail yang menjual berbagai keperluan utama maupun keperluan hidup sehari-hari yang diperbolehkan buka. Di antaranya seperti deli atau grocery store dan supermarket yang menjual bahan makanan dan minuman, buah, dan sayur. Sementara laundry atau tempat pencucian pakaian umum boleh tetap buka, sedangkan restoran maupun klub hiburan tidak diperbolehkan pelanggannya makan di dalam, melainkan hanya boleh menerima pesanan untuk delivery, take out, atau makan di luar. Harga-harga pun tetap sama, alias tidak ada kenaikan, karena sebelumnya gubernur maupun wali kotanya sudah memperingatkan akan menindak tegas retailer yang memanfaatkan keuntungan di tengah krisis tersebut. Mall maupun toko pakaian, fashion, elektronik, dan kecantikan untuk sementara harus ditutup. Penjualan dilakukan melalui online. Suasana kota New York, pusat bisnis, fashion, dan hiburan pun tampak sepi seperti kota hantu. Beberapa lokasi destinasi wisata ikon kota The Big Apple pun sebagian besar ditutup. Pulau Patung Liberty, Empire State Building, dan gedung atau komplek Rockefeller Center pun ditutup. Berbagai teater dan Broadway show juga ditutup. Bahkan Times Square pun yang selalu dipenuhi turis terlihat lengang. NYPD atau polisi kota New York pun berjaga dan berpatroli memastikan warganya mematuhi kebijakan tersebut. Denda dan hukuman pun akan dikenakan. Termasuk di sepanjang Fifth Avenue, kawasan pertokoan elit di Manhattan pun yang selalu ramai dikunjungi pemburu fashion merek-merek ternama tampak lengang. Semenjak Gubernur Negara Bagian New York memberlakukan executive order untuk menutup seluruh retail bisnis non-esensial, kawasan di sepanjang Fifth Avenue di kota New York ini terlihat sepi. Pasalnya, di kawasan ini banyak sekali pertokoan yang hanya menjual pakaian, tas, maupun perlengkapan fashion lainnya. Hanya supermarket atau toko-toko yang menjual kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh warga kota ini yang diizinkan untuk tetap dibuka. Bahkan sebagian supermarket diharuskan membatasi jumlah customer yang berbelanja di dalamnya. Hal ini untuk menekan penyebaran COVID-19 yang menempatkan negara bagian New York menjadi wilayah paling banyak warganya yang terinfeksi dibanding dengan negara-negara bagian se-Amerika Serikat. Dan khususnya di kota New York City ini merupakan kota atau tempat yang terbanyak warganya yang positif oleh coronavirus. Dan juga demikian dengan warganya dilarang untuk beraktivitas bergerombol ataupun berkerumun. Beberapa lokasi wisata pun terpaksa ditutup. Langkah-langkah tersebut pun diikuti oleh beberapa negara bagian lain. Langkah tersebut terpaksa diberlakukan karena saat ini New York City yang berada di wilayah negara bagian New York menempati urutan pertama paling banyak warganya positif terkena coronavirus. Langkah-langkah tersebut juga dilakukan di hampir separuh negara bagian di Paman Sam. Bahkan, beberapa di antaranya menerapkan seperti jam malam bagi warganya. Sepertiga dari total jumlah warga Amerika Serikat yang positif coronavirus berada di kota New York City. Bahkan satu hari yang lalu, 13 orang meninggal dunia dalam satu hari di Elmhurst Hospital yang berada di belakang saya. Elmhurst yang berada di Queens adalah merupakan salah satu kawasan padat penduduk, dan di area inilah
banyak sekali warga Indonesia yang berdomisili. Hingga saat ini, alhamdulillah, belum ada informasi warga asal Indonesia yang terkena oleh coronavirus. Amerika Serikat kini mengkonfirmasi kasus COVID-19 paling banyak dibanding negara-negara lain, dengan setidaknya 82.404 orang dinyatakan positif COVID-19. Merujuk data Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat melampaui China yang mencatat 81.782 kasus dan Italia yang melaporkan 80.589 kasus. Keduanya sebelumnya merupakan pusat pandemi virus corona. Saat ini, 21 negara bagian Amerika Serikat telah memerintahkan warganya untuk tinggal di rumah mereka untuk mengatasi pandemi. Presiden Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan federal untuk menangani wabah, seperti Undang-Undang Stafford yang memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk bantuan darurat. Dari New York, Amerika Serikat, Ian Rizubekti, TV One mengabarkan.